Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar. Sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia pimpinan Kahar Muzakkar pernah berlangsung mulai 1950 sampai 1965. Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan ini dilakukan oleh pasukan Kahar dalam dua sesi, yakni 1951 sampai 1953 dan 1953 sampai 1965. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, muncul beberapa pemberontakan dengan latar belakang berbeda, salah satunya pemberontakan Kahar Muzakkar. Sebelum muncul DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, terdapat kasus aksi Pergerakan Negara Islam Indonesia atau NII Kartosuwiryo di Jawa Barat pada Agustus 1949. Berdasarkan tulisan Patrick Matanasi bertajuk Sejarah Usang Khalifah Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, terungkap Kahar dan Kartosuwiryo ingin menjadi kepala umat Islam. Kendati berbeda wilayah, mereka sama-sama berusaha untuk membentuk negara Islam yang aturannya sesuai dengan syariat Islam. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah potret dari Kahar Muzakkar. Apa latar belakang pemberontakan Kahar Muzakkar? Pada 1950, Sulawesi sedang dilanda konflik internal, yakni pihak gerilyawan dengan angkatan darat. Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan KGSS ketika itu ingin mendapatkan kedudukan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. KGSS merasa bahwa perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan harus diberikan penghargaan. Pada Juni 1950, Kahar Muzakkar, mantan pimpinan pasukan juang KGSS, datang ke Makassar untuk menyelesaikan konflik. Lalu, tepat 1 Juli 1950, ia mengutarakan maksud KGSS agar bisa menjadi Resimen Hasanuddin di dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun, usul itu ditolak mentah-mentah. Pemberontakan oleh Kahar Muzakkar didasari oleh rasa kekecewaannya karena banyak anggota KGSS yang tidak diterima menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar bersama pasukan KGSS memutuskan untuk bergabung dalam satu panji NII Kartosuwiryo dan menjalankannya di wilayah Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Kahar Muzakkar adalah dalang utama di balik pemberontakan ini. Ia memimpin kelompok gerakan yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan melakukan berbagai kekacauan di Sulawesi Selatan. Bagaimana kronologi pemberontakan Kahar Muzakkar? Pemberontakan terjadi dengan dua periode, yaitu 1951 sampai 1953 dan 1953 sampai 1965. Kahar Muzakkar membangun negara yang berlandaskan Islam, namun hanya bisa bergerak dengan cara bergerilya di hutan. Saat itu, kelompoknya disebut Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) dan bermarkas di Gunung Latimojong, Nrekang, Sulawesi Selatan. Mereka bersembunyi di balik rimbunnya hutan-hutan hingga sulit ditemukan oleh pasukan yang ingin menumpasnya. Tidak jarang, malah masyarakat sipil yang sering melihat lalu lalang Kahar Muzakkar dan pasukannya ketika hendak ke sungai. Pada tahap pemberontakan pertama, Kahar Muzakkar dan kelompoknya menggunakan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Tidak hanya itu, pada saat yang bersamaan, ia menggalang massa untuk melakukan pemberontakan di tahap berikutnya. Pada tahap pemberontakan kedua 1953 sampai 1965, ideologi berubah menjadi ideologi Islam atau yang dapat disebut sebagai revolusi Islam.
Sebagai tindak lanjut atas aksi pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakkar, pemerintah pusat langsung mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Pada awal Februari 1965, keberadaan tempat persembunyian Kahar Muzakkar mulai terendus oleh tentara divisi Siliwangi yang dipimpin oleh pembantu Letnan 1 Umar Sumarsana. Berdasarkan tulisan Kodam Siliwangi dalam buku Siliwangi dari masa ke masa 1979 terungkap bahwa saat itu di seberang sungai Lasalo terdapat beberapa orang yang mandi. Para pasukan Umar mengamini bahwa ada pemukiman gerombolan di sekitar sungai tersebut. Tanggal 3 Februari 1965, pukul 3 WITA, Umar memimpin pasukannya hingga menemukan beberapa buah gubuk. Ketika itu, seseorang yang tak lain adalah Kahar Muzakkar keluar dari sebuah gubuk dan memegang granat di tangannya. Sontak, Illi Sadeli, Kopral 2 Siliwangi, menembakkan peluru panasnya tepat ke arah dada Kahar Muzakkar. Di waktu itu juga, pemimpin RPII tersebut tumbang, bahkan hingga menemui ajalnya. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.